Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fattahil alim. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratil mustaqim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini di mushola yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dikumpulkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengkaji ilmu-ilmunya, sehingga ini adalah merupakan pertanda kita semua insya Allah diberikan keberuntungan, bahagia, selamat dunia hingga akhir nantinya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian sebelumnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada pasal tentang sholat gerhana. Pasal tentang sholat gerhana. Sebelumnya kita telah membahas terkait sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita akan membahas tentang sholatul kusufaini. Sebelum kita memulai, kita mengkaji kajian sholatul kusufaini di dalam kitab Matan Huyatul Takrib. Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau Nabi, beliau para ulama, wali, guru-guru kita, para sholihin, utamanya kepada beliau, teruntuk beliau Syekh Abi Syuja yang menjadi mu'alif kitab Matan Huyatul Takrib, dan para musannaf yang lainnya, dan juga para guru-guru kita Jamaah Misal Al-Falah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmunya dan diberikan futuh al-arifin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, ada satu fasal, wa sholatul kusufi sunnatul muakkadatun. Sholat kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Biasanya kalau gerhana matahari itu bahasa Arabnya pakai kusuf, pakai kusuf kaf, kusuf. Kalau gerhana rembulan itu pakai khusuf. Jadi kalau matahari itu kan bahasa Arabnya syamsun, kalau rembulan itu bahasanya komarun, komariah. Ada tahun syamsiah, ada tahun komariah. Kalau syamsiah itu kan pakai matahari, kalau komariah pakai hitungan rembulan gitu. Jadi kalau syams khusufus syamsi, kalau rembulan khusuful komari. Tambah-tambah pengalaman gitu. Barangkali jadi perantara masuk surga gitu. Jadi orang masuk surga itu kadang dari hal-hal yang tidak apa istilahnya,
Bahasa Jawanya itu orang legewo. Orang legewo itu apa? Nggak ada, nggak ada, nggak terduga-duga, nggak terduga, nggak terduga. Tetapi kebanyakan dari sesuatu yang kita itu merasa rendah hati, kita merasa tidak mempunyai apa-apa, kita merasa tidak ada apa-apa kecuali hanya Allah yang mempunyai semuanya. Jadi kita belajar seperti ini mungkin jadi perantara karena kamu itu dulu belajar tentang khusuf, benar-benar kamu perhatikan, padahal bukan kanggo apa enggak, digunakan apa enggak dalam kebutuhan sehari-hari, tetapi benar-benar mendarahkan ilmunya Allah, itu menjadikan Allah ridho sehingga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau matahari itu khusufus syamsi, kalau rembulan itu khusuful qamari. Sholat gerhana, tapi kalau dijadikan satu kusufaini, kalau kita senyahkan itu kusufaini, diambil salah satunya yang kaf. Contoh, kalau bapak itu abun, kalau ibu itu umum. Kalau bapak ibu dijadikan satu abawaini. Abawaini, enggak bisa bawani, abawaini. Jadi kalau abun kan bapak, kalau umun itu ibu. Ketika kalau dijadikan satu, ditasniahkan, jadikan satu kata, itu abawaini. Bukan artinya kok kamu punya abawaini, bukan artinya kok bapak dua, tetapi bapak dan ibu. Jadi di lil ghalabah diambil salah satunya. Seperti Syamsul dan Qomaroini. Artinya di situ ya matahari dan rembulan. Jadi sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya itu sunnah muakkadah, berarti kalau sunnah muakkadah itu sangat dikukuhkan sebab senantiasa dilakukan terus oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu istilah sunnah muakkadah seperti itu. Sehingga fayukrahu tarkuha, dimakruhkan jikalau tidak menjalankan sholat gerhana di saat ada gerhana, hukumnya makruh. Wa huwa muradu Syafi'i fi maudi'in bi qaulihi la yajuzu tarkuha. Imam Syafi'i itu dalam suatu makalahnya atau suatu kitabnya itu bahasanya itu la yajuzu tarkuha. La yajuzu tarkuha, tidak diperbolehkan meninggalkan sholat gerhana. Bahasanya la yajuzu, tidak diperbolehkan meninggalkan sholat gerhana. Ini kalau dipahami secara liar, mohon maaf orang yang kurang memahami redaksi-redaksi kitab-kitab turut, kitab-kitab para ulama yang mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah Al-Quran, ya kan salah paham. Oh berarti pendapatnya Imam Syafi'i itu haram. Nanti gitu akhirnya. Pendapatnya Imam Syafi'i itu haram tidak melakukan sholat gerhana. Nanti pahamnya gitu kalau enggak pengalaman. Padahal di situ di dalam redaksi yang lain bahasa beliau tidak boleh itu bukan kok haram tetapi makruh. Tidak kok haram tetapi makruh. Banyak. Apalagi yang terbaru-baru ini ada kabar Al-Qari'ah itu dikatakan keliru kalau diartikan hari kiamat. Al-Qari'ah dikatakan itu bukan artinya itu bukan hari kiamat. Tapi ya seperti itu ya ada Pak ya. Ya ada muridnya Pak ya. Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat. Salah kaprah. Wah, menyalahkan para mufasir. Menyalahkan tafsiran Ustaz Bawari berarti Al-Qari'ah itu terbaru Ustaz. Al-Qari'ah itu salah katanya. Diartikan hari kiamat. Al-Qari'ah itu dari qoro'a. Isim fa'il dari qoro'a. Seperti ikro. Ikro kan bacalah. Kalau apa berarti perempuan yang membaca. Aduh.
jujur kalau gitu. Itu benar. Enggak, al-qari'ah itu kan pakainya ain. Pakainya ain. Dia pahamannya itu sama-sama sepertinya iqra. Padahal iqra itu kan pakainya hamzah. Wallahu alam apakah memang di situ belajarnya itu dari Latinnya itu sehingga pembacaannya itu sama iqra al-qari'ah. Nah, itu kan kacau kalau seperti itu gitu. Makanya sama juga al-wasyiyah. Al-wasyiyah kan kalau ditarik ke sejarah itu kan bukan hari kiamat, berita tentang sesuatu yang mengejutkan lah. Iya, itu kan masih agak memper apa bahasanya, agak masuk. Tapi kalau al-qari'ah itu dimasukkan ke apa namanya? Dari ain menjadi hamzah. Iya, diambil dari situ. Makanya kan ya geger-geger dunia. Mungkin kacau kalau seperti itu. Yang punya ladang hal semacam itu ya, makanya kita harus hati-hati lah. Kita harus hati-hati. Seperti itu malah yang laku itu yang seperti itu. Jadi sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Makruh jika ditinggalkan. Ini bagi siapapun. Disebutkan di sini baik bagi orang yang sedang di rumah, baik bagi orang yang sedang bepergian. Jadi bepergian itu enggak termasuk udzur untuk meninggalkan sholat gerhana. Bukan berarti terus kemudian jikalau musafir bepergian dia lantas mendapatkan udzur, kalau enggak menjalankan dia tidak mendapatkan kemakruhan. Jadi lihadirin wa musafirin lidzakari wa ghairihi. Enggak ada rusak di sini. Kalau Jumatan masih ada rusak. Kalau ini lihadirin wa musafirin lidzakari wa ghairihi. Bagi orang yang sedang di rumah enggak bepergian atau sedang menjadi seorang musafir atau di situ dia seorang laki-laki maupun perempuan ibu, perempuan juga makruh jika tidak melaksanakan sholat gerhana. Sunnatun muakkadatun. Fa in fatat lam tuqdo. Fa in fatat lam tuqdo. Jikalau memang sudah terlewat waktunya, artinya gerhananya sudah selesai lam tuqdo. Tidak ada syariat, tidak ada kesunahan untuk mengqadai. Tidak seperti sholat-sholat yang ada sebab atau ada waktu yang lainnya. Kalau sholat tahajud tidak ditinggalkan, bangunnya terlalu kesiangan atau sudah masuk subuh, kan sunnah qadha. Sholat duha ternyata sudah lewat, sunnah qadha. Nah ini sholat gerhana ini ketika sudah selesai nggak ada kesunahan untuk mengqadai. Tidak ada kesunahan mengqadai, terus kemudian ya kalau sudah terlanjur dapat makruh ya makruh. Kalau sudah terlanjur dapat kemakruhan dia tidak kemakruh, nggak ada lam yusra qadha. Tidak ada aturan, tidak ada tuntutan, tidak ada anjuran untuk diqadai sholat gerhana yang terlanjur kelewat. Jadi diterangkan di dalam kitab yang lain, al-hikmatu fiha tambihu ubadi syamsi wal qamari ala annahuma musakhkharani mudallalani wa kana ilaihi ladafa naqsu an nafsihima wa lam yumhanu. Hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada praktek gerhana kemudian ada sholat gerhana itu adalah memberikan peringatan kepada para penyembah matahari maupun penyembah rembulan bahwa matahari rembulan pun itu musakhkharani itu dijinakkan, diperintah, ada yang mengatur. Mereka itu bukan Tuhan, tapi mereka adalah makhluk yang ada yang mengatur, yaitu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jinak, artinya berjalan sesuai porosnya. Andaikan mereka Tuhan, mereka kemudian ditutupi ketutupan gerhana. Kenapa kok kemudian nggak bisa menolak, nggak bisa apa-apa? Itu bukti bahwa Syams wal Qamar
adalah merupakan makhluk, bukanlah khalik, bukanlah Tuhan, bukanlah yang disembah. Seperti itu. Waktunya yadkhulu fihi ma bittihada'i taqayyur. Waktu daripada sholat gerhana itu adalah mulainya adanya perubahan. Ketika sudah ada perubahan, mulai menutupi, baik gerhananya total atau enggak total, yang penting ada mulai yang menutupi, itu sudah masuk waktu untuk menjalankan sholat gerhana. Sudah ada waktu untuk menjalankan sholat gerhana. Wa yakhruju fil kusufi bil injila'i wa bi hurubi syamsi kasifatan. Selesainya gerhananya matahari ketika matahari kembali pulih. Kembali pulih. Umpama ini matahari mulai tertutup. Nah, ini berarti masuk terus ketutup sampai total atau setengah total tergantung gerhananya. Terus kemudian kan lewat, ini masih, pokoknya kalau masih ada yang ketutup berarti masih ada waktu. Bukan kok ketika sudah mulai lewat ini selesai, enggak. Selama di situ masih ada yang ketutup, itu berarti masih ada waktu, benar-benar selesai waktu ketika matahari ini sudah kelihatan secara sempurna lagi. Jikalau di situ gerhananya terjadi pada waktu sore hari, gerhana matahari terjadi pada waktu sore hari, maka waktu bisa selesai itu di saat matahari tenggelam, meskipun dalam keadaan masih tertutup oleh gerhana. Paham ya? Jadi pada waktu sore hari gerhana, masih kurang beberapa menit lagi ternyata masih banyak yang ketutup. Otomatis matahari kan semakin turun, semakin tenggelam. Kok sudah tenggelam, sekalipun di situ posisi tenggelam dengan posisi masih tertutup gerhana, maka dinyatakan waktu sholat gerhana sudah habis karena matahari telah tenggelam. Itu maksudnya. Wa fil khusufi bil injila'i wa bitulu'i syamsi la bitulu'il fajri. Jadi kalau gerhana rembulan itu selesainya sama seperti tadi, ketika sudah benar-benar kembali kelihatan semua rembulannya, atau jikalau gerhana rembulannya itu pada waktu mepet pagi, mepet pagi keadaan masih tertutup. Itu selesainya jikalau matahari sudah mulai terbit. Selesainya itu meskipun gerhana rembulannya masih ada. Artinya rembulannya masih tertutup gerhana. Matahari sudah mulai terbit, maka di situ selesai sudah. Bukan bitulu'il fajri. Misal mulai jam katakanlah setengah 4. Subuhnya jam 4 lebih 9 atau 10 menit. Masih ketutup. Masuk waktu sholat subuh. Ini masih ada. Jikalau memang rembulannya masih tertutup. Jadi bisa dinyatakan telah selesai. Ada kalanya satu, memang rembulannya itu kembali pulih sempurna. Dua, dengan adanya terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar, bukan masuknya waktu sholat subuh. Jadi wabitulu isyamsi la bitulu'il fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilil qira'ata fihima wa ruku'ani yutilut tasbiha fihima duna sujudi. Di sini diterangkan bagaimana praktek sholat gerhana. Ibu-ibu sudah pernah ikut sholat gerhana, Bu? Di masjid? Pernah? Sering? Pernah, Bu? Pernah. Sholat gerhana itu enggak seperti sholat tasbih loh.
Kalau nggak bisa setiap hari seminggu. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup minimal sekali. Sholat gerhana nggak gitu. Kalau sholat gerhana pokoknya jika ada gerhana sunnah untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu ada 3 praktek. Ada 3 praktek. Ada 3 kefiah. Kadang namanya orang awam itu kalau biasanya di masjid itu pakai praktek yang lama atau yang sebentar. Yang lama gitu. Kadang bikin trauma juga gitu. Kadang bikin trauma juga. Lama yang dibaca itu pakai praktek yang akmalul kamal itu, yang praktek yang paling sempurna. Jadi gini Bu, dengarkan Bu ya, biar nanti ya kalau baiknya sih ikut yang lama baiknya. Tapi namanya orang itu kan beda-beda. Walhasil kata Mas Budi itu sejauh mana tingkatan keimanan kita dan keyakinan. Jikalau di situ keimanan kita lagi goyah, carilah imam yang suaranya indah. Jikalau keimanan kita itu sedang mantap dan kuat, maka imamnya kayak apapun kita tetap katak dan tetap. Jadi kalau memang di situ lagi enak, ya kadang ya harus dipaksa. Ya ikut yang paling utama lah, ikut yang paling utama. Tapi jujur sih memang belum pernah yang panjang-panjang itu belum pernah. Gimana? Pengen lihat juga mataharinya. Kalau di pesantren saya dulu prakteknya ya ada khutbahnya, ya, tapi yang dipasangkan kadang terbatas dengan kegiatan-kegiatan yang selalu lama itu. Prakteknya ya ada khutbah tapi sholatnya nggak begitu panjang, biasa. Jadi praktek yang pertama Bu, ini dengarkan Bu ya, sholat gerhana. Praktek yang pertama antusalla rakaataini ka sunnati subhi min ghairi takwil. Praktek yang pertama itu sholat 2 rakaat. Contohnya seperti hanya sholat sunnah qobliyah subuh tanpa perlu diperpanjang bacaannya, tanpa perlu diperpanjang rukuknya. Niatnya bagaimana? Saya niat sholat gerhana matahari umpama 2 rakaat. Saya niat sholat gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala selesai. Karena Allah Ta'ala selesai. Lalu jadi 2 rakaat seperti menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi praktiknya seperti itu. Niatnya tadi kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya, saya niat sholat gerhana rembulan jika rembulan. Saya niat sholat gerhana matahari jika gerhana matahari. Bahkan diterangkan ulama, ada yang menerangkan di situ wala budda min ta'yini kauni sholatil syamsi aulil qamari. Harus ada ta'yin. Kalau memang di situ gerhana matahari ya gerhana matahari, kalau di situ gerhana rembulan ya gerhana rembulan. Di sini diterangkan tidak cukup kata-kata gerhana doang. Nah, gerhana doang harus ada ta'yin kauni sholatil syamsi aulil qamari. Simpel gak Bu? Simpel toh? Itu juga termasuk sholat gerhana. Termasuk gerhana kadang kan namanya jam 1, kadang-kadang jam 1 atau jam 2 ternyata sudah kelewat. Ya udah jalani yang itu. Terus kemudian yang kedua adalah praktek yang kedua puasani saniha wa hiya akmalu minal ula wa mahalluha kallati ba'da inna wa hadis sifatil kamal. Kalau praktek yang kedua itu adalah ya pakainya 2 rakaat, tetapi di situ setiap rakaat berdirinya 2 kali, rukuknya juga 2 kali, bacaannya diperpanjang. Boleh nggak diperpanjang juga nggak masalah. Bahasanya di sini antusalla rakaataini min ghairi takwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rakaatin fa yakunu fi kulli rakaatin qiyamani qira'atani wa ruku'ani wa tajibu qira'atul fatihati fi kulli. Yang nomor 2 ini lebih sempurna dari yang pertama.
Kalau yang pertama tadi kan biasa 2 rakaat, rukuknya berapa kali? 1 kali setiap 1 rakaat. Ini yang lebih sempurna dari yang itu adalah rukuknya 2 kali setiap 1 rakaat. Jadi saya praktekkan sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, umpama gerhana rembulan, nanti pada takbiratul ihram, pokoknya dikerentekkan di dalam hati, saya niat untuk melaksanakan sholat gerhana rembulan 2 rakaat. Biasa baca sunnah iftitah, terus baca Al-Fatihah, terus baca surat-suratannya nggak harus panjang untuk mencapai yang lebih sempurna daripada yang pertama tadi. Biasa, terus kemudian ruku, gitu Bu, ruku. Terus berdiri lagi. Berdiri lagi dari ruku yang pertama ini, kalau biasanya apa? Sami Allah, apa takbir? Yang ruku yang pertama dari rakaat yang pertama, atau ruku yang pertama dari rakaat yang kedua. Ini kan nanti kan tidak Rabbana lakal hamdu, tetapi kan baca Al-Fatihah lagi, baca surat-suratan lagi. Biasanya yang dijalani yang di sini gimana? Yang imam-imami ada nggak? Sami Allahu liman hamidah. Pakainya Sami Allah atau Allahu Akbar. Kalau di rukuk yang kedua jelas Sami Allah. Kalau rukuk yang pertama ini memang ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, ada ulama yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah sekalipun berdirinya itu tidak untuk i'tidal. Ada yang menyatakan di situ Allahu Akbar karena berdirinya tidak untuk i'tidal, berdirinya itu untuk kembali lagi membaca Al-Fatihah sama surat-suratan. Jadi ketika nanti kita umpama ikut jamaah sholat gerhana, kok prakteknya di ruku yang pertama mau berdiri kok ada yang Allahu Akbar, ya juga ada pendapatnya. Ketika kemudian ada yang Sami Allahu liman hamidah, ya juga ada pendapatnya, nggak perlu kita persoalkan. Loh kok Sami Allahu liman hamidah, padahal di situ kan tidak memang ada pendapatnya. Karena bagaimanapun juga, kenapa kok Sami Allahu liman hamidah? Karena dia posisinya tegak dari ruku. Terus kalau yang menyatakan kenapa kok di situ nggak Sami Allahu liman hamidah, tetapi di situ pakainya Allah Akbar, karena dilihat dari berdirinya tidak untuk tidak. Jadi ada yang praktek Sami Allahu liman hamidah, ada yang praktek di situ Allahu Akbar. Tapi diterangkan di dalam kitab khasiyahnya ini, qailan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa yaqulu dzalika fi kulli raf'in wa hadha huwal mu'tamadu. Menurut pendapat yang ini, menurut pendapat di dalam kitab hasyiahnya takrib ini adalah lebih memilih Sami Allahu liman hamidah setiap bangun dari ruku. Kalau di pendapat ini. Jadi sekali lagi, kalau di pendapat ini nanti umpama dilakukan sendirian, tidak jamaah bareng di masjid. Jadi setiap bangun dari ruku tetap Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Terus lanjut Al-Fatihah dan surat. Khilafan lil Mawardi fi annahu la yaqulu dzalika fi rabbil awal bal yarfa'u mukabbiran li annahu laysa tidana. Kalau yang menyatakan di situ tidak Sami Allah, melainkan takbir pada ruku yang pertama itu adalah menurut pendapatnya Imam Al-Mawardi. Dia juga kondang juga, sama-sama ulama kondang juga. Alasannya karena berdirinya tidak i'tidal. Jadi kalau kita praktekkan, ya Allahu Akbar, terus baca seperti biasa Bu, seperti biasa. Kemudian rukunya hitungannya juga biasa. Terus kemudian Sami Allahu liman hamidah, pendapat muktamad
Allahu Akbar pendapat Imam Wardi. Terus gini lagi, Fatihah lagi, baca surat-suratan lagi, kemudian baru rukuk lagi, baru i'tidal. Terus sujud, duduk, sujud, kembali berdiri. Posisinya pada waktu berdiri ini masuk rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua sama seperti tapi yang rakaat pertama tadi. Rukuk, berdiri lagi, boleh sami Allah, boleh Allahu Akbar, terus baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian rukuk, baru i'tidal, baru sujud, duduk lagi sama. Paham ya? Kalau praktek yang paling minim adalah 2 rakaat biasa. Rukuknya setiap rakaat 1, setiap rakaat 1 kali. Kalau yang lebih sempurna dari takbir yang pertama, rukuknya 2 kali, bacanya juga 2 kali dalam hitungan 1 rakaat. Paham ya? Nah, terus seperti itu, maka dianggap menjalankan yang kedua. Asali satu wa ya al-akmalu. Yang paling sempurna adalah ini yang diterangkan di dalam kitab ini. Di dalam kitab Takrib ini adalah menyebutkan praktek yang paling sempurna fi kulli rakaatin qiyamani yutinul qiraata fihima wa fi wa ruku'ani yutilut tasbiha fihima duna sujudi. Yang paling sempurna adalah setiap rakaat di situ ada praktek 2 kali berdiri untuk membaca Al-Fatihah dan suratan. Yutilul qiraatan, bacaannya diperpanjang. Bacanya diperpanjang. Dan 2 rukuknya juga tasbihnya diperpanjang atau diperbanyak. Makanya kita nggak kaget kalau prakteknya di masjid itu lama, itu nggak kaget karena memakai praktek yang paling sempurna. Di dalam kitab Takrirat Sadidah ini diterangkan yang paling ideal untuk mengambil yang paling sempurna adalah al-qiyamul awal minal rakaatil ula suratul baqarah. Al-Qadruha. Surat Al-Baqarah atau kadar dari surat Al-Baqarah 280 berapa itu? 6 atau berapa itu? Rakaat yang berdiri yang pertama itu. Berdiri yang pertama dari rakaat yang pertama. Berdiri yang kedua dari rakaat yang pertama surat Ali Imran atau kadarnya surat Ali Imran. Makanya saya jujur belum pernah ya. Yang ketiga, yang berdiri pertama di rakaat yang kedua surat An-Nisa atau kadarnya. Yang keempat, berdiri yang kedua dari rakaat yang kedua adalah surat Al-Maidah atau kadarnya. Jadi urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau kadar dari surat tersebut. Miqdaru tatwili fil qiyam. Wah, ini ya benar-benar selesai ini ya gerhana sudah selesai atau mungkin mau selesai. Terus kemudian kan ini diterangkan juga ruku'ani yutilun tasbihafihima. 2 rukuk setiap 1 rakaat yang juga diperbanyak tasbihnya. Berapa banyaknya? Di sini ar-rukul awalu minar rakaatil ula. Rukuk yang pertama di rakaat yang pertama adalah kadar 100 ayat dari surat Al-Baqarah tasbih. Bukan 100 huruf, 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya mungkin suatu saat nanti. Jangan pesimis dulu lah. Suatu saat nanti. Yang penting kan kita punya niatan.
Kapan terjadinya kan wallahu a'lam. Rukuk yang kedua 80. Rukuk yang ketiga 70. Rukuk yang pertama dari yang kedua gitu. Rukuk yang kedua dari yang kedua 50. Berarti 100 kadar ayat surat Al-Baqarah, 80 ayat kadar dari surat Al-Baqarah, 70 ayat kadar dari surat Al-Baqarah, 50 ayat dari kadar surat Al-Baqarah. Nah, ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah melakukan, saya hanya menyampaikan. Baru menyampaikan ngajinya ini mau masa nggak disampaikan kan gitu. Kalau yang praktek yang pertama pernah, kalau yang kedua juga pernah, tapi kalau yang ketiga ini prakteknya ini insya Allah tetap harus punya niatan, harus punya niatan. Agar dicatat dulu, jangan pesimis dulu. Ya. Jadi tadi bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maksudnya bukan baca Al-Baqarah enggak. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa atau kadarnya. Nah kalau nggak hafal berarti contoh Al-Ikhlas terserah. Yang penting hurufnya itu kiranya di situ sama atau mepet sama seperti Al-Baqarah, berarti berapa ribu itu Al-Ikhlas. Kalau belum hafal Al-Baqarah berarti surat diulang-ulang nggak masalah. Nggak harus terus kemudian dipaksakan untuk yang dibaca Al-Baqarah bacakan atau kadarnya surat Al-Baqarah atau kadarnya surat Al-Imran atau kadarnya surat An-Nisa atau kadarnya Al-Maidah. Kalau memang tidak atau belum sampai kadar ini, yuk setidaknya kalau menjalani itu suratnya surat-surat yang panjang gitu. Atau ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang panjang atau diperbanyak bacaannya itu. Nah kalau di dalam kitab Matan Takrib ini duna sujudi fala yutawiluhu, kalau sujud tidak perlu diperbanyak tasbihnya. Kalau sujud, okay. Kalau di sini sujudnya diperlama enggak? Sedang atau juga sama seperti rukuknya? Standar. Kalau rukuk ini kan sudah jelas, kalau rukuk jelas. Praktek yang paling utama adalah diperbanyak tasbihnya. Bukan sujud. Kalau sujud fala yutawil biasa-biasa aja. Tapi ini wahada ahadul wajhaini. Ini adalah salah satu pendapat. Tapi bukan pendapat yang kuat. Lakini sahih annahu yutawiluhu nahwar ruku'il ladzi qablahu. Tetapi pendapat yang sahih yang paling sempurna adalah tetap sujudnya itu kadarnya sama seperti kadar di dalam rukuknya. Siap Bu? Bu siap kan? Insya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Walhasil dimanapun tempatnya ya, kalau ada yang praktik ini ya kita harus bersyukur. Kalau ada masjid yang mempraktekkan seperti ini, berarti kita patut bersyukur masih ada yang menjalankan. Jangan kemudian kita celah, itu menjadikan lari masyarakat, nggak mau. Jangan kita celah. Bersyukur ada yang praktek, meskipun yang menjalankan 3 orang, 5 orang, 10 orang itu wong keramat. Orang yang keramat, orang yang benar-benar mau mentirakati kita. Mau di situ menjadikan daerah wilayah kita itu nggak gonjang-ganjing. Ada orang yang ahli ibadah seperti itu. Kita harus bersyukur, jangan malah terus kemudian bikin orang lari dari ibadah. Enggak. Kalau urusan ini jangan. Ya kalau kita kemudian nggak ikut, kemudian kita sholat sendiri nggak masalah. Yang penting jangan dicela. Aturannya jelas, yang paling sempurna. Terus timbul pertanyaan lagi. Lah umpama praktek yang pertama atau kedua tadi itu dipraktekkan secara berjamaah boleh apa enggak? Ibu praktek sholat gerhana, prakteknya tidak rukuk 2 kali setiap rakaatnya, tidak memperpanjang bacaannya, itu dilakukan secara berjamaah boleh enggak? Boleh-boleh saja. Umpama di rumah
pada waktu perjalanan atau sedang di rumah bersama keluarga, suami istri, sholat gerhana berjamaah sangat boleh, bahkan dianjurkan. Karena jamaah di dalam praktek sholat gerhana itu termasuk masyru'ah, disyariatkan, bukan sholat sendiri-sendiri. Kan kemarin udah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sekalipun nggak ada khutbahnya, momen di rumah sekalipun nggak ada khutbahnya, kemudian jamaah sendiri bersama keluarga, bersama keluarga nggak masalah. Ayo sholat kita praktek yang paling minimal aja, nggak masalah. Atau kita praktek yang nomor 2, tetap 2 rukuk, kita praktek berjamaah, tidak masalah. Yang penting imamnya yang laki-laki, jangan imam yang perempuan, itu baru masalah. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Disunahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana, sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, sebagaimana praktek khutbahnya Jumat fil arkani wasyuruti, dalam rukun-rukunnya, dalam syarat-syaratnya, itu sama sepertinya praktek khutbah di dalam sholat Jumat. Cuma di sini wa yakhussun nasa fil khutbataini ala taubati minadz dzunubi wa ala fi'lil khairi min shadaqatin wa itqin wa nahwi dzalik. Tema utama kalau Idul Fitri, Idul Adha kan juga ada tema yang sangat dianjurkan. Kalau Idul Fitri ya bahas zakat lah, bahas silaturahim, maaf-maafan. Kalau Idul Adha ya bahas kurban, bahas kisah-kisah terkait kurban, ataupun pokoknya yang berkaitan dengan Idul Adha. Kalau yang untuk sholat gerhana, tema utamanya adalah taubat minadz dzunub. Disuruh memperbanyak taubat dari berbagai dosa, untuk melakukan berbagai kebaikan sepertinya sedekah, infak maupun yang lainnya. Itu tema utama dalam urusan ketika kita sholat gerhana. Berarti istilahnya apa ya? Supaya terhindarkan dari bala, supaya terhindarkan dari musibah, supaya terhindarkan dari bencana. Makanya disitu sampai makruh jika ditinggalkan. Oleh karena itu kita kan dalam khutbahnya itu kan banyak istighfar, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Itu suasananya harus benar-benar suasana meminta ampun, suasana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya untuk gerhana matahari yusirru, diisrorkan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Baca-bacaannya, surat-suratnya itu nggak perlu banter, karena sholatnya itu pada waktu di siang hari seperti zuhur dan asar. Wa yajharu fi khusufil qamari, kalau gerhana rembulan kayak sholatnya malam, itu bacaannya kan banter. Baik orang yang sholat berjamaah bersama imam, berarti yang banter imamnya, atau sholat sendiri. Itu nggak harus jadi imam. Sholat sendiri itu juga jahar. Sholat sendiri itu juga jahar. Nggak, contoh, sholat sendiri untuk melakukan sholat isya-nya sendirian, itu jahar nggak kalau sholat isya sendirian? Praktek itu jahar nggak? Apa karena sendiri terus kemudian nggak dikeraskan? Jadi itu dikeraskan. Batasan jahar itu bukan terus kemudian banter-banteran, itu enggak. Dikeraskan itu yakni sekiranya orang yang di sekitar kita itu mendengar, bukan untuk kita sendiri. Batasnya gitu. Kalau isror dilirihkan itu kiranya kita sendiri yang mendengar, yang lain enggak. Tapi kalau jahar kiranya orang di sekeliling kita itu mendengar bacaan kita. Contoh sholat isya sendirian, sholat maghrib sendirian, itu juga sunahnya jahar. Sunahnya jahar, dibaca keras pada waktu rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Terus kemudian kalau ini juga sholat gerhana yang rembulan, juga sunahnya bacaannya itu jahar. Bukan berarti karena sendirian terus isror, terus kemudian lirih. Demikian, itu adalah
persoalan terkait dengan sholat gerhana. Semoga kita bisa melaksanakannya pada waktu ada gerhana. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin hadirat terkait dengan sholat gerhana yang lainnya? Ya silakan. Kalau sendiri nih sholat kusufain ya, 2 gerhana itu harus ada khutbahnya enggak? Sunnah, nggak harus. Tidak harus ada khutbahnya. Itu khutbah itu sunnah dan lebih baiknya, lebih utamanya ada khutbahnya. Tapi nggak apa-apa sholat sendiri juga ya? Nggak apa-apa. Jadi udah diterangkan sholat sendiri nggak apa-apa. Sekalipun itu pada prakteknya itu pakai yang minimal. Pakai yang minimal itu cuma 2 rakaat. Per rakaatnya ya rukunya biasa saja 1. Paling minimal itu seperti sholat qobliyah subuh. Artinya apa? Ya artinya di situ apa itu namanya 2 rakaat rukunya sekali-sekali. Itu bahkan boleh berjamaah, boleh sendirian. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah prakteknya bacaannya itu pendek, tapi rukunya 2 kali setiap rakaat. Terus kemudian yang ketiga tadi yang bacanya sampai dengan kadar surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Jarang sekali nggak bisa naik sholat kusufain. Iya, makanya makruh hukumnya Ustaz kalau tidak dijalankan. Minimalnya dijalankan 2 rakaat seperti hanya qobliyah subuh. Tapi kalau yang sudah punya semangat untuk ikut ke masjid menjalankan yang paling utama, jangan gara-gara ada keterangan seperti ini menjadi kendor. 2 rakaat cukup kok enggak, jadi tetap al-ajru bi qadri ta'at. Pahala itu sesuai dengan kadar usaha. Kadar usaha. Misal di sini berangkat ngaji secara langsung, ada talaki, bertatap muka langsung, gitu, mendengarkan langsung. Itu jelas akharnya, pahalanya itu berbeda dengan mungkin nanti postingnya di YouTube. Itu sudah kalis, ilmu itu sudah kurang nyetrum, bahasanya gitu, kurang nyetrum. Lah itu malah tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sedikit ini Ustaz. Untuk yang cara yang kedua itu, apa memang ada bacaan surat khusus, bukan yang ketiga ya, yang kedua ini ya, yang dua ruku itu kan, apa namanya, 2 sujud. Apakah yang ketiga ruku pertama kita mesti baca suratnya apalah gitu ya? Apa memang yang mesti kita hafal aja gitu? Atau memang yang agak panjang kita baca apa An-Naba atau apa gitu, Syamsiyah atau apa gitu, yang lebih itunya itu kebiasaannya Rasulullah itu ya, supaya kita bisa dimatokan bisa ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk praktek yang kedua tadi itu kan kalau bacaannya itu kan tidak sepertinya praktek yang ketiga yang ada batasan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu apakah ada keterangan khusus untuk baca surat-surat tertentu? Kalau di redaksi yang saya bawa ini nggak ada. Kalau di kitab saya ini, wallahu alam. Kalau dalam kitab yang lain saya juga belum tahu. Di dalam 2 kitab ini yang saya bawa itu nggak ada, cuma bahasanya itu adalah min ghairi tatwilin, gitu aja. Pokoknya di situ surat-surat yang di situ panjangnya itu tidak seperti praktek yang ketiga. Apapun surat di situ terserah. Berarti pakai kaidah umum. Istilahnya di situ pakai kaidah umumnya apa? Rakaat yang pertama, berdiri yang pertama itu lebih panjang daripada berdiri yang kedua. Berdiri yang kedua ini lebih panjang dari berdiri yang ketiga. Berdiri yang ketiga ini lebih panjang daripada berdiri yang keempat. Paham Bu? Jadi kaidah umum. Kalau ada pun suratnya untuk di dalam kitab saya belum menemukan, bukan berarti saya menas atau pasti nggak ada, tapi di dalam kitab saya nggak ada. Cuma pakai kaidah umum, tidak diperpanjang. Cuma tadi rakaat yang pertama itu lebih
panjang daripada rakaat yang kedua, terus sampai rakaat yang keempat. Dan pakai di situ mundur. Dari depan mundur. Ketika mengambil surat atau mengambil ayat itu dari depan kemudian mundur, jangan dibalik. Dan dibalik adalah Anas rakaat pertama. Terus berdiri pertama Anas, berdiri kedua Al-Falaq, berdiri ketiga Kulhu, berdiri keempat Inna Atayna. Itu berarti kuali. Iya. Ya boleh. Turun. Bilangan atau jumlah hurufnya itu semakin kesini semakin sedikit. Ya. Yang pertama pada saat itu kan ada pilihan ya. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Sami Allah. Kalau yang Sami Allah itu pada saat Sami Allah liman hamidah itu pas berdiri langsung baca Fatihah atau Rabbana lakal hamdu dulu. Tadi udah saya sebutkan kayaknya pada waktu kita pakai pendapat yang utama itu kan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu udah cukup. Baru baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Dan itu yang sudah pasnya gitu. Karena artinya adalah Allah telah mendengar hambanya atau orang yang telah memujinya. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu-lah, hanya milik-Mu lah merupakan semua pujian. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Baru baca Al-Fatihah dan surat-suratan. Itu kalau pakai begitu pendapat yang itu tadi muktamad tadi. Paham Bu? Ibu nggak ada yang tanya? Bebas Bu, nggak harus gerhana. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya angkat tangan. Nggak ada pertanyaan Ibu? Ya, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana dalam waktu dekat bulan Januari 2026, kemudian bulan puasa. Bulan puasa. Gerhana apa Ustaz? Gerhana bulan. Jamnya enggak tahu. Belum. Pasti malam kalau gerhana bulan ya. Iya, maksudnya kan pas sahur apa pas apa itu namanya? Jam 11.